Malam itu gelap sekali. Angin dingin berhembus lirih, membawa suara-suara aneh dari dalam hutan yang lebat. Seorang pemuda bernama Raka berjalan pelan menyusuri jalan setapak yang hanya diterangi sinar bulan samar-samar. Ia baru saja pulang dari ladang, dan rasa lelah serta kantuk mulai menyelimuti tubuhnya. Namun ada sesuatu yang membuatnya tetap terjaga, perasaan was-was yang tak bisa dijelaskan. Sejak beberapa minggu terakhir, desas-desus tentang makhluk yang dikenal sebagai kuyang mulai menyebar di antara warga sekitar. Mereka bilang kuyang adalah makhluk gaib yang terbang di malam hari dengan kepala terpisah dari tubuh, membawa organ-organ dalam tubuhnya yang masih berdenyut. Konon, kuyang suka meneror manusia dan mencuri darah atau janin bayi yang belum lahir. Raka yang tak percaya dengan cerita-cerita mistis itu, mencoba mengabaikan semua itu. Namun malam itu, langkahnya terhenti saat ia mendengar suara. Sayap-sayap di udara, suara seperti sayap terbang yang berat dan berbisik. Ia melihat ke atas dan menatap langit malam. Di antara ranting-ranting pohon, ada sosok gelap yang melayang. Hanya kepala dengan rambut panjang yang tampak menjuntai, dan organ-organ merah yang bergetar di udara. Mata Raka membelalak tak percaya apa yang dilihatnya. Itulah kuyang. Raka segera berlari, tapi suara sayap itu mengikuti semakin dekat. Ia teringat cerita orang tua yang bilang, jika melihat kuyang, jangan menyalakan api atau cahaya terang, karena itu akan membuatnya marah dan semakin ganas. Dengan nafas tersengal, ia bersembunyi di balik tumpukan kayu tua di tepi jalan. Kuyang melayang mendekat, suara jantung Raka berdetak kencang. Tiba-tiba, sosok itu berhenti dan menatap ke arah tempat Raka bersembunyi. Ia merasa dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Tapi anehnya, kuyang itu kemudian perlahan-lahan terbang menjauh, meninggalkan Raka dalam keheningan malam yang mencekam. Sejak malam itu, Raka tidak pernah lagi meremehkan cerita kuyang. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang makhluk itu, dari orang-orang tua, yang ahli ilmu gaib, sampai ke naskah-naskah kuno yang menyebut tentang kutukan, dan cara melindungi diri dari kuyang. Namun, semakin dalam ia menyelidiki, semakin gelap pula rahasia yang ia temukan. Kuyang bukan sekadar makhluk gaib biasa. Ada ikatan mistis yang menghubungkan kuyang dengan darah keluarga tertentu di sekitar sana. Rahasia itu menuntunnya ke kegelapan yang lebih dalam, hingga Raka menyadari bahwa ancaman kuyang bukan hanya tentang makhluk di malam hari, tapi juga tentang warisan kutukan yang terus hidup dan membayangi keluarganya sendiri. Setelah malam itu, hidup Raka berubah drastis. Setiap malam, bayangan kepala tanpa tubuh itu terus menghantui pikirannya. Ia hampir tak bisa tidur, selalu terbangun oleh suara-suara aneh di sekeliling rumahnya. Bahkan keluarganya mulai merasakan aura gelap yang menyelimuti mereka. Suatu hari, Raka bertemu dengan seorang perempuan tua yang dikenal sebagai dukun di daerah itu. Perempuan itu bernama Mbok Sari, yang dikabarkan memiliki ilmu sakti untuk melawan makhluk halus. Dengan rasa takut sekaligus harap, Raka menceritakan semua yang ia alami dan lihat. Mbok Sari mendengarkan dengan seksama, lalu menatap mata Raka tajam. Kuyang itu bukan sekadar makhluk. Nah, ia adalah kutukan yang melekat pada darah keluargamu. Dulu, nenek moyangmu pernah melakukan sesuatu yang membuat roh jahat itu mengikat mereka, dan kutukan itu turun-menurun. Itu sebabnya kuyang selalu mencari korban dari keluargamu. Raka terdiam, jantungnya berdebar keras. Apa yang harus aku lakukan, Mbok? Aku takut aku dan keluargaku akan jadi korban. Mbok Sari menarik napas dalam-dalam. Kamu harus berani menghadapi kuyang itu. Caranya adalah dengan mencari benda peninggalan nenek moyangmu yang dulu digunakan untuk menahan kutukan. Tapi hati-hati nak, perjalanan ini tidak mudah. Makhluk itu sudah tahu kamu berusaha melawannya. Malam berikutnya, saat bulan mulai naik tinggi, Raka memulai pencariannya. Ia menyusuri rumah tua keluarganya yang sudah lama tak dihuni di ujung kampung. Di sana, ia menemukan sebuah peti kayu usang berukir simbol-simbol aneh. Di dalamnya terdapat sebilah keris tua dan sebuah kitab kuno berbahasa daerah yang hampir pudar tulisannya. Ketika Raka memegang keris itu, tiba-tiba udara di sekitar menjadi sangat dingin. Ia merasakan getaran aneh di dadanya, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba berkomunikasi dengannya. Pada saat itulah kuyang muncul kembali, terbang mengelilingi rumah dengan suara yang mengerikan, seperti ratapan dari dunia lain. Raka menggenggam keris dan membaca mantra dari kitab itu. Suara gemuruh memenuhi udara. Kuyang semakin liar mencoba menyerang. Namun keris itu memancarkan cahaya biru yang membuat makhluk itu mundur, berteriak dengan suara yang membuat bulu kuduk merinding. Pertempuran antara Raka dan kuyang berlangsung selama berjam-jam di tengah malam. Tubuh Raka lelah dan hampir putus asa, tapi ia tahu jika menyerah. Kalau kalian penasaran dengan cerita lengkapnya dan ingin merasakan sendiri ketegangannya, jangan sampai ketinggalan.
klik link YouTube yang ada di bio, TikTok sekarang dan siapkan diri kalian untuk pengalaman horor yang bikin merinding.